Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ananda Soli Soliha, hari ini kita akan belajar tema 2, yaitu selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi. Selamat belajar. Bendungan merupakan bangunan untuk menahan dan menampung air. Pada bendungan terdapat pintu-pintu yang dapat dibuka dan ditutup untuk mengatur aliran air. Bendungan bermanfaat untuk irigasi, mengalirkan air ke pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, penyedia air bersih, pengendali air saat hujan, dan tempat rekreasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu dari alam yang dapat digunakan untuk kebutuhan manusia. Sumber daya alam dapat berasal dari makhluk hidup atau benda mati. Sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup disebut sumber daya alam hayati. Sumber daya alam yang berasal dari benda mati disebut sumber daya alam non-hayati. Hasil pertanian dan peternakan merupakan contoh sumber daya alam hayati. Matahari, air, angin, dan hasil tambang merupakan contoh sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam non-hayati dapat dimanfaatkan secara terus-menerus. Air merupakan salah satu sumber daya alam non-hayati. Semua makhluk hidup membutuhkan air. Selain untuk minum, air juga digunakan sebagai sarana transportasi, irigasi atau pengairan, dan pembangkit listrik tenaga air atau bisa disingkat dengan PLTA. Selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu Menanam Jagung ya. Ayo kita nyanyikan bersama-sama. Nah, setelah kalian menyanyikan lagu Menanam Jagung, maka sekarang kita akan mempelajari tentang tinggi rendahnya nada. Nada adalah bunyi yang beraturan dan nada dapat dituliskan dengan notasi atau simbol. Notasi ada dua macam, yaitu notasi angka dan notasi balok. Perhatikan contoh gambar berikut ini ya. Nah, semakin ke kiri maka nadanya akan semakin rendah, ditandai dengan adanya tanda titik di bawah angka. Bisa kalian lihat ya pada gambar. Dan kebalikannya, semakin ke kanan maka nadanya akan semakin tinggi, ditandai dengan adanya tanda titik di atas angka. Seperti itu ya perbedaannya. Air merupakan salah satu sumber energi. Tubuh kita membutuhkan air untuk beraktivitas. Tidak hanya manusia, tumbuhan, dan hewan juga membutuhkan air. Selain diminum, air juga kita gunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan lain-lain.
Air juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik, salah satunya dengan menggunakan kincir air. Hak dan kewajiban terhadap air. Hak adalah segala sesuatu yang diperoleh manusia sejak dalam kandungan. Hak terhadap air yang pertama untuk minum, mandi, serta irigasi. Selanjutnya, kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan setiap manusia. Kewajiban pertama terhadap air adalah menutup keran setelah dipakai. Yang kedua, membersihkan sungai. Dan yang terakhir adalah reboisasi. Nah, seperti itu ya hak dan kewajiban kita terhadap air. Selain itu, kalian juga mempunyai hak dan kewajiban sebagai anak di rumah dan mempunyai juga hak dan kewajiban sebagai siswa di sekolah. Nah, seperti itu ya. Ibu harap Ananda memahami materi yang ada pada pembelajaran 2, tema 2, subtema 1 pada hari ini. Mari kita lanjutkan ke pembelajaran ketiga. Saat berada di lapangan, rambutku sering bergerak. Sumber energi apa yang membuat rambutku bergerak? Nah, ayo kita simak penjelasan berikut ini. Angin adalah udara yang bergerak. Angin juga merupakan salah satu sumber energi di bumi. Sumber energi di bumi dapat diperoleh dari bahan bakar dan sumber energi alternatif. Angin dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Angin membantu proses penyerbukan tanaman. Angin juga dapat menggerakkan kincir angin. Kincir angin menggerakkan generator dan generator tersebut akan menghasilkan listrik. Nah, sesuai pada gambar yang sebelumnya, mengapa pada saat kita di luar rumah rambut kita bisa bergerak-gerak? Itu karena adanya gerakan yang diberikan oleh angin. Nah, anak-anak, pernahkah kalian memainkan permainan ayo tangkap bola di lapangan? Nah, berikut adalah langkah-langkah permainan ayo tangkap bola. Bisa kalian simak ya. Sumber energi apakah yang membuat angin bergerak? Siti belajar membuat kincir angin dari ayahnya. Menurut ayahnya, kincir angin yang sebenarnya bisa digunakan untuk menggerakkan alat penumbuk padi atau gandum. Selain itu juga bisa digunakan untuk menggerakkan alat untuk memompa air. Nah, berikut adalah alat dan bahan yang bisa kita gunakan dalam membuat kincir angin serta langkah-langkahnya. Bisa kalian simak dan kalian pahami ya nak melalui video pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya, Ibu akan memberikan langkah-langkah cara membuat kincir angin.